Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ramadan 2020 yang diperkirakan akan jatuh pada 24 April pasti akan jauh berbeda dari puasa Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dirasakan khususnya bagi umat Islam di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia saja, umat Islam yang menjalankan ibadah puasa tak bisa memakmurkan masjid selama Ramadan tahun ini. Welcome back di Aliko Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan imbauan kepada umat Islam untuk tidak melakukan buka puasa bersama, sholat tarawih berjamaah di masjid, dan iktikaf yang biasa dilakukan pada 10 hari terakhir Ramadan. Sholat Idul Fitri sebagai penutup puasa bulan Ramadan pun tidak akan terlihat di lapangan. Umat Islam dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Lantas, hal apa saja lainnya yang akan berbeda dari Ramadan di tahun-tahun sebelumnya? Bagi umat Islam di seluruh dunia, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa. Salah satu peristiwa yang menjadikan bulan ke-9 dalam kalender Hijriah ini istimewa adalah turunnya ayat-ayat pertama dari Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW jatuh pada bulan ini. Di bulan Ramadan 2020 ini, sekitar 1,6 miliar muslim di seluruh dunia akan menjalankan ibadah puasa setiap hari selama sebulan penuh. Bukan itu saja, umat muslim juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka seperti sholat, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Saat matahari tenggelam, setelah azan maghrib berkumandang, di bulan Ramadan, umat muslim akan berkumpul di rumah atau di masjid untuk berbuka puasa bersama. Mereka juga akan bangun dini hari untuk makan sahur sebagai pengganti sarapan. Keistimewaan lain dari bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar yang muncul di salah satu dari 10 malam terakhir. Mereka yang beribadah di dalam atau di malam istimewa ini akan mendapatkan pahala yang setara dengan menjalankan ibadah selama 83 tahun. Karena itu, umat muslim biasanya akan beriktikaf atau berdiam diri di masjid di 10 hari terakhir bulan puasa untuk meraih malam kemuliaan tersebut. Berbagai amalan dapat dilakukan dari mulai sholat, zikir, membaca Al-Quran, hingga memperdalam pengetahuan agama. Lantas, apa perbedaan persiapan Ramadan di tahun 2020? Umat muslim di Indonesia biasanya akan mulai sibuk untuk mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan 2020. Salah satunya adalah mengumpulkan bahan makanan untuk menu masakan di awal puasa. Selain itu, tempat-tempat publik biasanya mulai dihiasi dengan ornamen-ornamen Ramadan dengan kata-kata "Marhaban ya Ramadan". Namun, sayangnya beberapa hal akan terlihat berbeda dari biasanya. Dengan kondisi seperti sekarang ini, pemerintah telah memberikan instruksi agar setiap anggota masyarakat berdiam diri di rumah. Hal ini tentunya membuat banyak tempat publik yang sepi. Bahkan, pasar takjil yang biasanya menjual hidangan berbuka puasa tidak akan ada lagi. Banyak produk kebutuhan sehari-hari yang sulit untuk didapatkan.
aturan karantina mandiri telah memaksa berbagai tempat usaha harus tutup atau membatasi kegiatan usahanya. Bahkan, para pembeli juga hanya bisa membeli beberapa jenis produk dalam jumlah terbatas karena persediaannya yang semakin sedikit. Berikut ini panduan pemerintah untuk ibadah puasa di bulan Ramadan 2020. Kementerian Agama Republik Indonesia juga telah mengeluarkan panduan ibadah bulan Ramadan berdasarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020. Warga masyarakat yang menjalankan ibadah di bulan puasa kali ini dianjurkan untuk mengikuti panduan berikut ini. Nomor 1. Seluruh umat muslim wajib mengikuti ketentuan fikih ibadah dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nomor 2. Tidak melakukan aktivitas sahur on the road atau buka puasa bersama dulu. Namun, sahur dan buka puasa masih dapat dilakukan sendiri atau bersama keluarga inti. Nomor 3 dan 4. Sholat sunat tarawih dapat dilakukan sendirian atau bersama keluarga inti saja di rumah. Sholat tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. Nomor 5. Tilawah atau tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Quran. Nomor 6. Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musola ditiadakan. Nomor 7. Peringatan nuzulul Quran dalam bentuk tablik dengan menghadirkan penceramah dan masa dalam jumlah besar baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musola ditiadakan. Nomor 8. Tidak melakukan iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan di masjid atau musola. Nomor 9. Pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah baik di masjid atau di lapangan ditiadakan. Untuk itu diharapkan terbitnya fatwa MUI menjelang waktunya. Nomor 10. Agar tidak melakukan kegiatan sebagai berikut. A. Sholat tarawih keliling atau tarling. B. Takbiran keliling atau kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid atau musola dengan menggunakan pengeras suara. C. Pesantren kilat kecuali melalui media elektronik. Nomor 11. Silaturahmi atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika Hari Raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media sosial atau video call atau conference. Nomor 12 terkait pengumpulan zakat fitrah dan zakat zakat infak dan sedekah. Menghimbau kepada segenap umat muslim agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum bulan puasa Ramadan sehingga bisa terdistribusikan kepada mustahik lebih cepat. Bagi organisasi pengelola zakat untuk sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung, dan membuka gerai di tempat keramaian
Hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan. Organisasi pengelola zakat berkomunikasi melalui unit pengumpul zakat dan panitia pengumpul zakat fitrah yang berada di lingkungan masjid, musola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan, pakai sabun, CTPS, dan alat pembersih sekali pakai atau tisu di lingkungan sekitar. Memastikan satuan pada organisasi pengelola zakat, lingkungan masjid, musola, dan tempat lainnya untuk melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin, khususnya handle pintu, saklar, lampu, komputer, papan tik atau keyboard, alat pencatatan, penyimpanan, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut. Mengingatkan para panitia pengumpul zakat fitrah dan zakat ZIS untuk meminimalkan kontak fisik langsung seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat. Nomor 13. Penyaluran zakat fitrah dan atau ZIS zakat, infak, dan sodakoh. Organisasi pengelola zakat, unit pengumpul zakat, dan panitia pengumpul zakat fitrah yang berada di lingkungan masjid, musola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada mustahik melalui tukar kupon dan mengadakan pengumpulan orang. Organisasi pengelola zakat fitrah yang berada di lingkungan masjid, musola, dan pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada mustahik melalui tukar kupon dan mengumpulkan para penerima zakat. Organisasi pengelola zakat atau unit pengumpul zakat, panitia pengumpul zakat fitrah dan ZIS yang berada di lingkungan masjid, musola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk melakukan penyaluran dengan memberikan secara langsung kepada mustahik. Organisasi pengelola zakat, unit pengumpul zakat, dan panitia pengumpul zakat fitrah atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk proaktif dalam melakukan pendataan mustahik dengan berkoordinasi kepada tokoh masyarakat maupun ketua RT dan RW setempat. Nomor 14. Petugas yang melakukan penyaluran zakat fitrah dan atau ZIS agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan, dan alat-alat pembersih sekali pakai seperti tisu. 15. Dalam menjalankan ibadah Ramadan dan Syawal, seyogyanya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan, dan menjaga kondusivitas kehidupan keberagamaan dengan tetap mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wahdaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Nomor 16. Senantiasa memperhatikan instruksi pemerintah pusat dan daerah setempat terkait pencegahan dan penanganan wabah seperti sekarang ini. Itulah tadi beberapa perbedaan yang akan kita rasakan jika memang benar-benar hal tersebut diberlakukan pada Ramadan tahun 2020. Semoga dalam keadaan seperti ini, kita senantiasa diberikan kekuatan iman Islam guna menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun 2020 ini dengan sebaik mungkin. Semoga cobaan ini segera berlalu dan kita senantiasa kuat serta tabah menjalaninya. Amin amin Allahumma amin. Jangan lupa like, komen, bagikan video ini ke teman-teman atau kerabat terdekat Anda. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan nantikan video-video terbaru berikutnya.